Oke, jumpa lagi sahabat Kareklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin, mantap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita hari ini ya. Berita hari ini ditulis oleh kompas.com 11 September 2023. Judul beritanya adalah polemik munculnya Ganjar di tayangan azan maghrib. Penjelasan PDIP, langkah KPI, dan Bawaslu. Mantap ya. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, tapi saya mengambil cuplikan aja. Setelah itu nanti kita bahas. Oke? Ya. Jadi berita ini mau mengatakan bahwa yang pertama banyak orang menuduh Ganjar Pranowo melakukan politik identitas ketika tampil di tayangan azan maghrib di salah satu stasiun televisi. Tetapi pernyataan atau anggapan banyak orang ini ditanggapi oleh PDIP. Melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto, PDIP mengatakan bahwa Ganjar tidak melakukan politik identitas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ganjar tampil di tayangan azan maghrib salah satu stasiun televisi itu adalah sebagai bentuk Ganjar mau memberitahu kepada publik bahwa Ganjar Pranowo adalah orang atau sosok yang memang soal religiulitasnya itu tidak dipertanyakan lagi. Dia adalah orang yang soleh, taat beribadah dan sebagainya, kira-kira begitu. Itulah pesan yang menurut PDIP mau disampaikan oleh Ganjar Pranowo ke publik. Lalu ya pertanyaannya, apakah ini melanggar kode etik atau tidak, melanggar aturan-aturan kampanye atau tidak ya. Dan yang berikut adalah KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, ternyata mereka membuat surat atau menyurati stasiun televisi bersangkutan. Kalau KPI sudah membuat surat atau melayangkan surat kepada stasiun televisi yang bersangkutan, maka ya saya kira tentu ada hal-hal yang menjadi pelanggaran atau hal-hal yang perlu diperhatikan, perlu ditinjau kembali, kira-kira begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Bawaslu. Bawaslu sementara ini masih mengkaji ya. Jadi dalam beberapa waktu mereka masih mengkaji dan mereka juga akan membuat semacam catatan seperti apa. Dan tentunya kita akan menunggu seperti apa yang akan dilakukan oleh KPI dan apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Karena memang kedua lembaga ini yang saya kira sangat berperan. Dan persoalan-persoalan seperti ini kita membutuhkan lembaga seperti KPI, lembaga seperti Bawaslu ini harus benar-benar jujur dan adil. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Salah kenapa, benar kenapa? Itu publik membutuhkan penjelasan-penjelasan seperti itu. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian. Saya kira dalam persoalan ini memang kalau kita melihat ke Ganjar ya, posisi Ganjar, saya kira memang Ganjar tidak perlu disalahkan dalam soal ini ya, karena dia itu kan objek yang sedang dimainkan oleh orang-orang di belakangnya, yaitu tim suksesnya. Nah, dalam kaitan dengan persoalan ini yang perlu disalahkan adalah pemilik media. Pemilik media yang merangkap sebagai ketua partai dan juga merangkap sebagai tim sukses capres tertentu ya. Di Ganjar Pranowo ada pemilik media ya, Haritanu Sudibyo ya, dari ketua umum Partai Perindo dan juga merupakan pendukung Ganjar Pranowo. Di tim Anies Baswedan ada media group yang dikuasai oleh Surya Paloh ya. Di tim Prabowo saya kira ada grup media besar yang dikuasai oleh tokoh politik yang merupakan bagian dari pendukung Prabowo Subianto. Jadi ini menjadi persoalan-persoalan yang menarik yang perlu diperhatikan oleh KPI dan Bawaslu di Pilpres 2024 ini ya. Saya kira ini kan pertarungan media-media besar ini. Jadi kalau mereka melakukan kecurangan, saya kira itu sangat merugikan sekali buat publik di bangsa ini. Padahal kan kita berharap bahwa media-media ini harus ikut ya menjadi penegak demokrasi di bangsa ini. Tapi kalau mereka melakukan kecurangan, maka yang terjadi adalah media-media ini justru menjadi
penghancur demokrasi di bangsa ini. Jadi saya kira ini yang perlu diperhatikan oleh lembaga KPI dan Bawaslu. Harus ada ketegasan, harus ada kejujuran dan keadilan dalam menindaklanjuti kalau ada temuan-temuan seperti ini, ya. Oke, jadi kita saat ini kan kita sulit betul ya membedakan profesionalitas dari media itu, ya. Di satu sisi dia memberitakan, tetapi di sisi lain dia juga menyajikan siaran-siaran seperti tadi, ya. Ganjar tampil di salah satu stasiun televisi saat siaran azan maghrib, ya. Ganjar ini kan dalam posisi sekarang ini dia adalah capres, ya, dia adalah calon presiden. Sementara di sisi yang lain ada calon presiden lain, ada 2 calon presiden. Dan media ini, media yang menyiarkan Ganjar dalam kumandang azan maghrib ini, saya kira media ini kan menggunakan saluran publik, ya, frekuensi publik yang digunakan oleh media ini, yang tentunya harus digunakan itu adalah untuk kepentingan publik secara umum. Kepentingan publik secara umum maksud kepentingan publik tanpa membeda-bedakan kelompok dan golongan. Semua harus mendapatkan manfaat yang sama dari siaran yang dilakukan oleh media ini. Tetapi kalau media ini memberikan siaran dengan topik khusus, ya, dengan mencoba untuk meningkatkan elektabilitas capres tertentu, saya kira itu sebuah pelanggaran, itu sebuah kecurangan, ya. Jadi itu yang sangat-sangat disayangkan kalau media yang harusnya menunjukkan profesionalitasnya menggunakan ruang publik untuk menyampaikan, untuk menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik secara umum, ya, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, untuk menaikkan kelompok tertentu dan menjatuhkan kelompok tertentu. Itu bukan, saya kira itu bukan tugas atau fungsi dari media. Tapi media harus benar-benar secara profesional menunjukkan perannya bahwa mereka adalah pengguna saluran publik, frekuensi publik untuk mendidik rakyat, untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk rakyat, ya. Media, saya kira media tidak dibenarkan sekali kalau menggunakan saluran publik, menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan politik tertentu, untuk kepentingan politik kelompok tertentu, untuk kepentingan politik capres tertentu. Saya kira ini salah besar, dan ini, ya, sekali lagi kita berharap supaya KPI, Bawaslu memberikan teguran yang sangat keras dan seadil-adilnya jikalau ini terindikasi melanggar aturan atau melanggar aturan, kira-kira begitu, ya. Kadang-kadang juga media ini memanfaatkan celah, ya, di mana ketika regulasi yang belum jelas, ya, atau regulasinya masih abu-abu, dan ini yang dimanfaatkan oleh media ini. Apalagi pemilik media ini adalah bagian dari elit partai, bagian dari tim sukses calon tersebut. Jadi ini sekali lagi memang pekerjaan berat, ya, buat KPI dan Bawaslu, dan kita mendukung KPI Bawaslu untuk memberikan keadilan bagi publik, ya. Karena kalau KPI dan Bawaslu menjalankan tugasnya dengan benar, maka saya kira demokrasi akan bertumbuh dengan baik di bangsa ini. Mantap.